new project. Nah, ini kalian tentukan di mana foldernya, ya. Kasih nama, ya. Boleh lewat sini juga boleh. Sama aja tuh ya. Ya, sama aja tuh. Kemudian pilih kayak gini. Nah, kemudian kasih nama. Namanya sama aja. My application. Bu, mohon maaf, screen-nya masih di Explorer. Halo, gimana? Bentar. Share screen-nya itu masih di Explorer. Ya Bu, Masih ini di masih di Explorer Bu ini Bu. Iya ya caranya. Gimana caranya biar bisa menunjukkan ini? Gak kelihatannya. Oh, tenang. Share screen-nya nggak share screen all kayaknya begitu Bu. Oh, sebentar. Ntar saya coba screen Share all, nanti desktop. WhatsApp saya buka semua ini. Oh iya Bentar. Bu. Jangan matikan, habis itu buka filenya aja Bu, nggak apa-apa Bu. Coba saya tak itu lagi. Iya. Sebenarnya nggak boleh saya tunjukkan dulu. Kalian coba baca dulu materi saya baru. Iya sebenarnya gitu. Kalau nggak gitu kalian nggak ada upaya untuk menyelesaikan belajar. Ini ya, saya coba buat lagi new project ini kan, ya. Next, kelihatannya ya. Sebentar Bu, lagi OTW. Sudah? Belum Bu? Sudah ya? Masih belum Bu? Belum. Atau yang kalian yang belum makan? Nah ini Bu, bentar Bu. Sudah. Oke. Tapi Kak muncul. Nggak muncul? Bot. Bu, hitam Bu. Hitam? Loh. Bentar. Gimana caranya ya biar? Atau gini aja. Saya dikit dari kalian. Ya apa ya caranya? Bentar. Ini saya sudah buka ya. Sudah buka Windows. Saya coba entire screen mungkin. Coba. Entire screen juga kelihatan semuanya? Belum juga? Tidak Bu. Sudah kelihatan semua? Sudah kelihatan? Belum. Belum Bu, belum. Saya coba ganti entire screen. Kelihatan? Masih belum ya? Saya sudah ini loh. Belum. Atau ada Nah, ini Bu. ini. Benar. Aduh, keluar lagi Bu. Bentar. Sudah kelihatan belum? Belum juga? Sudah. Ya ampun Bu. Oke, saya tak pindah tempat mungkin ya, mendekati apa antenanya. Kelihatan ya? Oke. Kita mulai dari sini juga boleh. Tadi kan saya bilang dari file explorer-nya kan bisa kita buat folder baru. Atau mungkin lewat kita buka file apa Visual Studio-nya pakai ini file new project kayak biasanya lah ya. Kemudian kita tentukan folder path-nya. Kalau saya ngajar di ini, kita taruh di sini ya. Kita bikin nama folder. Tadi kan saya bilang bisa lewat manual langsung di Windows Explorer-nya atau melalui Visual Studio. Kalau ini kan pakai Visual Studio begini. Kita pilih select folder begini.
Baru kita kasih nama. Ini mau dikasih nama boleh, mau nggak dikasih nama juga boleh. Maksudnya nama default. Ya terserah. Kalau mau disesuaikan ya pakai my application saja. Ya. Sampai sini sudah? Ini Bu. Ye. Sudah? Sisi. Sisi turun. Sudah. Sip Bu. New project. Nah, kalau bedanya apa Bu? Database-nya pakai akses yang file extension SCCDB sama MDB. Jadi itu pengenalan package yang satunya kan kalau Visual Studio 2019 kan sudah high level. Tapi kalau MDB itu kan low level ya. Jadi banyak package yang harus dilengkapi. Kemudian target operasionalnya juga mempengaruhi. Contohnya di sistemnya pakai 32 bit apa 64 bit. 32 sekarang kan 86 ya, pakai 86 itu. Kemudian itu ya bisa diatasi, tinggal download nanti database engine-nya aja. Ya, set engine-nya aja. Apa database engine? Sudah kelihatan? Sudah sampai sini ya, sudah ya. Oke, next begini. Nah, ini saya pilih yang current, yang sekarang. Kalian bisa pilih ini atau ini. Nah, pengaruhnya adalah ketika terjadi problem, itu disesuaikan instalasinya berdasarkan versinya. Apakah menggunakan Net 5.0 atau Net Core 3.1 ini. Ya, silakan dipilih. Kalau saya pakai yang terbaru kalau saya. Kalau yang ini kan long term, jangka panjang. Jadi soalnya kan masih banyak aplikasi yang belum update. Nah, kayak saya ini Microsoft Access 2019. Ini kalian yang 2019 angkat tangan. Yang sudah install Microsoft Office 2019. Berapa orang? Buatan Bu. Nah, itu salah satunya. Makanya ada CCDB. Jadi amannya pakai apa, Bu? MDB silakan. Tapi kalau saya kan berusaha yang terbaru. 2013 juga nama Bu, sama aja. Nama MDB nama Bu. 2013 masih CCDB kayaknya. Oh, iya Bu. Tapi ya kayaknya masih CCDB. Oke, lah sudah ya. Sudah langsung saya pakai yang current. Ya 2019 ambil. Aku nggak ingat apa aku. Nah, ini kalian tambahkan, kan sudah ada formnya ini ya. Kalian tambahkan data grid di sini. Nah, ini untuk menampilkan data. Ya, satu aja dulu begini. Data. Mau dibesar mau dikecilin, Bu. Terserah, segini juga bisa, nanti bisa dibikin auto size juga bisa. Scriptingnya dibikin auto size. Sudah? Iya Bu. Oke, sekarang saya stop lagi ya. Saya balik untuk menyiapkan yang database. Saya stop lagi. Oke, saya stop dulu ya. Saya stop. Kalau sudah, save dulu. Kita kembali ke yang ini. Yang tadi my application kelihatan ya? Hilang Bu. Apa? Masih hilang. Layarnya hilang. Ya. Bentar. Oke, loading Mas. Sudah? Kelihatan? Ya. Nah, ini ada kan tadi kan bikinnya kan di sini tadi saya. Di folder saya sendiri kan, application. Ini buka aja, masih masuk di folder bin, folder debug. Nah, kan tadi saya pakai net current ya, net 5.0. Kemudian saya bikin di sini. Nah, ini klik kanan di sini ya, kan masih debug terus net 5, atau kalian tadi kalau pakai net 3 juga nggak apa-apa. Nah, kalian klik kanan begini, Bu, pilih new
Microsoft Access. Bu niku Bu. Nge-lag Bu. Nge-lag. Wah, balik mana iki? Sik. Nggih sampai Tak hapus sik. Bentar. Tak hapus sik. sampai my application tadi Bu. Habis itu diem Iya. nggak apa-apa. Iya, bentar. Sik. Tak hapus mana. Kita masuk. Itu kan masuk ke application ya, masuk ke folder bin. Sambil nunggu Nggih. masuk folder bin. Nah, Sudah masuk folder debug. Kelihatan sudah? nggih kelihatan Bu. Ya, masuk folder debug, kemudian masuk di net5 atau net3.1 tadi ya. Ini. Kemudian klik kanan new access, Microsoft Access di sini. Nah, ini ya. Nah, ini kasih nama aja, kasih nama apa tadi? Sama contohnya tadi apa di Biku ya. Kasih nama sama persis aja dulu. Nanti kalau sudah bisa tinggal kalian nanti modifikasi. Sementara karena masih belajar, dipersiskan dulu aja. Ya. Kemudian kalau sudah, ini kita kan sudah terbentuk database-nya, tapi kan isinya belum. Kita buka database-nya. Ya, sudah sampai sini. Kita pilih menu create, kemudian pilih tabel. Nah, ini kita ke design view, klik kanan design view. Sudah sampai sini? Nah, Bu. Ini. Kasih nama TBMAS. Nah, klik kanan design view, kemudian save as table name TBMAS. Sudah? Nah, Bu, ini. Oke. Nah, ini di database mungkin saya coba saya mereload kembali ya materi database kalian. Jadi tabel itu mempunyai field atau kolom yang akan ditampilkan. Nah, kolom itu ada 6 macam constraint. Ada constraint primary, key, foreign key, kemudian null, not null, default, check, unique, dan ada 6. Intinya yang sering digunakan adalah primary key, foreign key, sama null, not null. Null sama not null itu maksudnya kolom yang dimaksud itu harus diisi oleh user. Jadi nggak boleh kosong. Kalau null, user boleh mengosongkan pengisian. Contoh ini saya kasih name ya, biar sama kayak tadi. Name. Ini tipe datanya sama, saya kasih teks gitu ya. Short text. Ya. Kalian bisa ngedit di sini teksnya berapa. Kalau name itu, kalau nggak mau desain ya nggak apa-apa, terserah lah. Disesuaikan dengan kebutuhan. Ini long text atau short text aja ya. Kemudian ini tahun masuk. Jadi kalau nama field nggak boleh pakai spasi. Kemudian tahun masuk ini kan dalam bentuk angka ya. Kalau dalam bentuk angka kasih number aja. Ya otomatis di sini field size-nya kita sesuaikan. Kita pakai tahun itu kan nggak sampai yang panjang gitu kan ya. Mungkin bisa pakai integer atau single boleh. Ya. Saya bikin sementara long integer ya, biar agak heboh dikit. Oke, ini sudah di save ya. Kemudian kita open di sini, di kanan open. Ini di save ya, save. Nah, kita coba masukkan data di sini. CA tahun 2019. B. Saya susah menghafal nama kalian, makanya saya perlu wajah kalian. Biar kalau nyapa paling ya saya capai anak mahasiswa UNIM ya, saya nggak tahu namanya tapi saya nggak gitu. Oke, sampai kayak gini ya, kita save dulu. Sudah? Yang lain gimana, ngikuti nggak yang lain? Ini Kalau yang belum ngikuti saya tunggu. 2000. Sebenarnya saya nggak boleh nih, kalian harus cari sendiri yang di materi saya share itu di net. Kalau nggak gitu nanti nggak apa-apa, mungkin pertama ya, oke saya nanti selanjutnya
silakan dieksplor sendiri. Karena kemarin saya lihat aplikasinya ada yang pakai VBNet. Iki piye to jane di DKI sing sisap dulu kan VBNet kan ya ada biar variasi aja. Sudah ya? Tadi waduh di visualku mati ya. Ini. Tadi kan application gini ya. Ini bentar. Saya biar nggak ngetik lagi langsung aja yang ini. Nah di sini kalian lama sekali. Kemarin kan saya kasih materi tentang pembuatan kelas ya. Nah di sini ada saya membuat kalau kelas program ini kan kelas bawaan. Nah saya buat kelas koneksi, kelas khusus script untuk mengkoneksikan antara Visual Studio dengan pemrograman sisap dengan database. Nah caranya gimana? Ya klik di My Application-nya tadi, kemudian pilih Add, kemudian pilih kelas. Nah ini kasih nama koneksi, ya. K besar NOKSI koneksi. Jadi pilih di kan ini Solution Explorer-nya. Kalau nggak muncul Solution Explorer-nya, kalian bisa memilih menu View, kemudian pilih Solution Explorer atau pilih dengan Ctrl plus Alt plus L. Ini add begini ya. Pilih kelas. Ini Bang. Kelas ini ya. Kasih koneksi ya. Sudah? Halo? Kalau sudah, nah karena tadi saya pakai nama My Application, ya ini saya pakai app project ya. Kalau kalian kan My Application. Nah ini otomatis di sini kalian tinggal bikin ini. Public oleh DB getCon. Nah getCon ini adalah nama kelas, nama prosedurnya. Nama prosedurnya. Isinya ini. Nah nanti pasti kalian ketika menuliskan public oleh DB connection sama ini pasti merah-merah karena nggak dikenali. Nah kenapa? Karena belum ada pengimportan package, maka diperlukan import package namanya system.data.olydb. Kalau Microsoft Access itu pakai olydb. Tapi kalau kalian menggunakan SQL Server itu SQL. Jadi kalau umpama saya tuliskan di sini ya, using system.data.SQL, SQL client. Nah ini beda. Jadi kalau umpamanya mau pakai SQL Server, ya nanti tinggal yang olydb diganti SQL gitu aja. Jadi kalau olydb itu yang menggunakan database access, kalau SQL Server pakai SQL client gitu ya. Nah ini sekalian silakan dituliskan yang ini. Saya kasih bintang aja ya. Saya kasih bintang. Ditulis. Kemudian olydb connection itu di materinya sudah saya jelaskan, silakan dibaca. Saya nggak perlu menjelaskan lagi ya. Kemudian ini variabelnya pakai con, kemudian sebagai variabel olydb connection. Nah, olydb connection ini dibutuhkan connection stringnya, URL-nya. Kalau URL-nya sama itunya apa? Nah, kalau kalian masih menggunakan yang MDB access-nya, jangan khawatir, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena masih banyak pengguna pakai MDB ya. Itu kalian bikin 4.0, bukan 12. Ya, bukan 12. Tuliskan tulisannya persis seperti ini, data directory. Kemudian yang sering terjadi kesalahan adalah penggunaan slash. Penggunaan slash seperti ini tuh sering kadang tinggal copy begitu. Ya.
keliru, tapi sebenarnya begini. Sama kayak kalian ngopi paste pet directory ke pemrograman lain kan biasanya berubah, mesti error. Itu tinggal balik aja. Ya. Nah, data directory ini kenapa kok data directory? Maksudnya database DBku ini terletak pada folder di dalamnya pembuatan aplikasi Visual Studio yang kita bikin tadi, di bin tadi, di folder bin sama bin debug tadi ya. Makanya ada data directory. Lah kalau kalian database-nya di luar folder yang kalian bikin Visual Studio, kalian cukup nuliskan pet directory-nya. Pokoknya saya tulis di E gitu ya. Nah, langsung aja begini. Ya. Kalau kalian menyimpan di luar folder, tapi sebenarnya yang benar ya di dalamnya folder pembuatan aplikasi Visual Studio, karena nanti ketika di deployment, di package jadi satu, jadi sebuah software itu ya, jadi satu folder, tidak berbeda-beda folder gitu ya, bisa dipahami ya. Oke, sudah diketikkan ini? Sudah? Sudah? Ada yang belum? Sudah semua? Halo? Halo? Sudah semua? Bu, mohon maaf, laptop saya not responding semua, Bu. Jadi nggak kuat, Bu. Saya close semua ini sudah. Tinggal Google Meet-nya aja. Oke, nggak apa-apa. Yang Nggak lain? kuat, Bu, laptopnya, Bu. Iya, ya memang kalau teknik informatika roto Mas. Roto soro didik peralatannya. Saya ngeblank, Bu. Dijual aja gitu. Tentang. Yang lain gimana? Dijual nanti tidak lulus, Bu. Beli baru. Oh ya. Sudah ada yang bisa? Dari kelas C paling tidak ada yang sudah ada bisa? Kelas C? Sudah ada yang ikuti? Kelas C? Halo? Ada yang ikuti sampai sini? Kelas C? Belum ada? Mas Arif Krisna sudah sampai sini? Belum, saya cuma screenshot, Bu. Saya enggak kuat soalnya. Oke, saya juga kalau gitu nggak mau wes. Nanti direkam ya, direkam aja wes. Nah kalau sudah, ya ini kan sudah dibuatkan apa namanya kelasnya. Kita masuk ke ini ya. Bentar. Kita masuk ke sini. Karena tadi urusannya dengan database akses, tetap kita menambahkan ini. Ya, menambahkan pengenalan objek toh, karena ada hubungannya dengan objek di luar, maka kita harus import package-nya, yaitu namanya oleh DB. Nah, namespace ini kan my application tadi toh. Ya. Nah, ini sudah bawaan. Nah, kalian tinggal mendefinisikan variabel untuk all DB comment, jadi stringnya bagaimana, kemudian string SQL-nya ya, kemudian datasetnya kita kasih nama DS, kemudian data adapternya kita kasih nama DA, kemudian kita panggil kelas koneksi ya untuk membuat sebuah variabel baru namanya con double n, membuat variabel koneksi yang baru ya namanya con. Kalau ini kan sudah otomatis, sudah di bawaan.
Nah, selanjutnya di sini saya membuat prosedur. Nah, seperti yang saya sampaikan pada teman sebelum TS, kalau prosedurnya atau functionnya itu tidak memberikan return value, maka cukup membuatkan void. Tapi kalau menghasilkan sebuah return value bisa menggunakan public atau private. Karena ini tidak menghasilkan sebuah return value, maka saya menggunakan void, namanya tampil. Saya menggunakan prosedur tampil, maksudnya digunakan untuk menampilkan data di data grid sesuai yang ditampil database. Ya. Nah, saya buatkan di sini oleh DB connection pakai con, kemudian kita panggil kelas getCon tadi, ya, kelas yang prosedur yang ada di getCon tadi. Ini kan kelas koneksi. Ya, kita panggil yang getCon. Kemudian connection stringnya kita buka. Nah, kemudian CMD-nya yaitu untuk menampilkan data yang ada di tabel. Itu kan skripnya kan select bintang from tabel TB mahasiswa. Nah, ini yang harus dipahami mahasiswa. Kadang nggak ngerti. Contoh Bu, saya cuma ingin menampilkan data mahasiswa yang tahun 2019. Ya, tinggal aja select bintang from tabel mahasiswa where tahun masuk sama dengan 2019. Ya. Kemudian DS new dataset sebagai variabel dataset yang baru dan seterusnya. Kemudian DA ini diisi dengan, jadi DA ini kayak tabel sementara ya, diisi dengan tabel MHS. Nah, data grid ini namanya ini data grid view. Nah, namanya data grid view. Data source-nya, sumber datanya isinya tentang apa? Isinya tentang DS tadi, data sheet tadi. Nah, data sheet tadi membernya apa? Tabel mahasiswa. Kemudian ini saya bikin auto size kolom. Jadi umpamanya kolomnya ada buahnya. Saya kan bikin data gridnya kan kecil. Ya, bikin data gridnya kecil, tapi kalau banyak dia akan otomatis membentuk kolomnya membesar sendiri. Kemudian saya lakukan refresh. Nah, ini masih membuat prosedur untuk menampilkan data. Nah, bagaimana cara menampilkan atau memanggil prosedurnya? Nah, kita bikin ketika form 1 ini ditampilkan, maka kita memanggil prosedur tampil tadi. Jadi private void form 1 load, ketika form 1 di load, ketika form 1 dipanggil atau ditampilkan, maka saya memanggil prosedur tampil. Ya, memanggil ini. Jadi sebenarnya kalau mau begini juga bisa, di-cut begini, ini taruh sini. Ya. Tapi itu kan kurang tampil ini kan, prosedur tampil ini kan digunakan tidak hanya sekali, 2 kali. Bisa jadi ketika di form 1 ketika di load itu ditampilkan lagi. Ketika datanya dihapus kemudian ditampilkan data yang terbaru lagi, kan gitu kan, dipanggil berkali-kali kan, otomatis script ini akan digunakan di beberapa kali session, maka harus dibuatkan prosedur gitu ya. Nah, ini kita panggil prosedurnya mana tampil. Nah, hasilnya ketika di run begini, maka tampil yang ini kan database yang bukan back saya tadi, yang saya buat waktu hari Sabtu malam, mumpung sempat ya, ini tampil semua. Nah, di sini yang database koneksi 1, karena kita itu tidak bermain dalam satu form, kita bermain berbagai form, banyak form, maka kita tambahkan, saya coba tambahkan di sini add new form ya, form Windows ini ya. Nanti namanya form 2. Form 2 itu ini kosong. Nah, saya tampilkan satu button di sini. Button 1 ini digunakan tujuannya untuk membuka form 2. Nah, caranya gimana? Ya pakai show namanya. Jadi saya definisikan dulu nama var, ini bawaan ya, var mendefinisikan variabel enform sebagai form 2. Nah, enform ini ditampilkan enform.show ya.
Ini tujuannya this visible sama dengan false, maksudnya form 1 itu nggak kelihatan. Jadi yang muncul di layar cuma form 2. Jadi ketika diklik button, form 2 yang muncul, yang form 1 hilang. Kayak gitu. Jadi kalau di run gini, nah hijau ya. Oke. Saya coba lagi. Ya. Nah, pastinya kalian nanti itu mengalami trouble shootingnya. Nanti kalian bisa caranya mungkin aksesnya nggak dikenali, itu gimana? Itu kalian bisa nambahkan di sini app project ya, apa nama projectnya, klik kanan pilih manage nugget packages. Nah, kemungkinan besar kalian belum menginstal yang OLEDDB, cari yang OLEDDB di sini. Nah ini ya, kalau saya kecentang ini kan sudah terinstall ya. Ini diklik kemudian pilih versinya. Saya uninstall ya. Nah, kalau saya install begini, ini kalau di run dia error pastinya, ya kan? Error. Saya coba bukakan di sini ya. Ya kan? Error semua ya. Nah, caranya tadi manage nugget package, kemudian kita pilih browse, bukan install ya, browse OLEDDB. Nah, OLEDDB ini OLEDDB. Kalian pilih yang ya, saya kan versi yang stable 5% tadi ya, install. Ya. Oke. Nah, otomatis yang tadi yang garis-garis merah ya nggak ada kan ya, hilang semua. Itu yang mungkin terjadi kesalahan. Kalian nggak bisa running Bu, atau database-nya nggak hilang, nggak muncul. Ya mungkin nugget packages-nya belum diinstal LDB-nya. Atau mungkin ya perlu diinstal yang ini database engine-nya. Kalian sesuaikan. Kalau saya kan tipenya 64 ya. Nah, saya install yang cari di sini apa? Database engine. For yang terbaru. Sesuaikan Microsoft-nya ya. Microsoft yang terbaru lah. Yang berapa OLEDDB ini download. Nah, ini kalian pilih. Ini kan cek dulu ya sistemnya ya, sistem requirement-nya. Ya, nanti tahunya download bisa install. Kemudian Bu kok hang gini Bu. Speknya tidak memenuhi ya. Enaknya kalau pakai versi lawas, versi yang lama, itu speknya nggak terlalu tinggi. Makanya ada pertimbangan ketika membuat sistem itu, apakah kita menggunakan aplikasi terbaru atau aplikasi yang lama. Ya, kalau pakai aplikasi yang lama, mungkin di perusahaan-perusahaan besar sudah terbaru. Jadi nggak cocok. Atau ya bisa cocok, malah kecocokan, atau malah mungkin perlu penyesuaian. Tapi kalau yang sifatnya masih di perusahaan masih kecil ya pakai yang speknya agak rendah. Saya dulu ya gitu, saya pernah bikin project gitu ya, saya tawarkan project software gitu. Saya kasih speknya tinggi, saya bikinnya pakai spek tinggi. Nah, saya nggak tahu kondisi lapangannya. Kondisi lapangannya, komputer yang digunakan, speknya terlalu jauh rendahnya, sehingga aplikasi yang saya bikin itu nggak bisa diinstal, nggak bisa diinstal di komputer yang akan digunakan. Ya, jadi kalian harus, itu ada perkuliahan sendiri, namanya software engineering.
Ya, kalian cek dulu ya, cek dulu, kemudian download, sesuaikan sistem operasinya. Ya, oke, itu kemungkinan kemudian kalian install, itu kemungkinan yang terjadi kesalahan. Kemudian lagi apa ya? Ya sudah, ya nanti kalau ada error kasih tahu ya. Yang sering ini, nah, ya sering ini, oleh DB ya. Nanti kalau error bilang ya. Ini yang koneksi database pertama saya kasih tahu. Awalnya koneksi database yang kedua yang saya share hari ini itu kan masih tetap VBNet. Saya biarin, saya nggak mau bikin nggak mau bikin materi-materi yang itu aja biar kalian bisa mengeksplor sendiri. Ya, saya kasih enak kemarin nggak diikuti. Ya, tak kasih sing ngangel teman. Ya, tolong diikuti aja ya. Nah, ada pertanyaan? Bu mau dikasih tunjuk. Ya, dulu ya. Sebentar ini disut apa enggak nih? Enggak. Presentasinya. Enggak. Betul, Bu. Oh iya, enggak. Kasih tunjuk yang itu, Bu, bagian buka yang download pages tadi. Oh ya ini. Soalnya tadi nge-lag. Ya ini gitu. Enggak kelihatan. Oh gini. Ini sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Cari oleh pilih yang ini Bu. Cara bukanya itu tadi lagi mana? klik kanan. Kan ini ya. Klik kanan. Nama Pilih projectmu. minutes. Klik kanan. Iya. Oh, nggih. Iya. Kelihatan ya? Nggih. Nah, itu kan ada browse, ada install. Ya. Nggih. Pilih yang browse. Kalau sudah install ini kan kelihatan nanti. Ini sudah terinstall buat saya. Tadi kan sudah saya praktekkan, coba saya hilangkan ya kan. Kemudian saya coba cari di sini, kemudian saya install sesuaikan versinya. Ya. Nggih. Terima kasih, Bu. Ya. Kalau nggak ngerti bisa WA. Saya harap sekali ketika saya kasih materi itu pelajari dulu. Jadi kalau ada virtual meeting itu enak kalian. Tinggal waktunya juga nggak lebih singkat gitu loh, nggak lama-lama. Lebih aktif ya saya. Termasuk kegiatan-kegiatan mahasiswa itu yang lebih aktif. Ya, eman. Kalian bukan lulusan SMA, calon lulusan sarjana ya. Betul Bu, setuju. Biar ada bedanya. Ya. Oke, baik dalam tata tulis penulisan. Kadang mahasiswa juga nggak ngerti nulis itu, nggak menerapkan SPK. Subjek, predikat, objek, sangger ngomong ini piye ya lulusan SMP oh. Ya dibiasakan ya. Apalagi yang dapat nilai A, menurut saya beban. Ya, beban karena kalau saya juga gitu. Nilai saya juga alhamdulillah ya beban sebenarnya. Jadi kalau ya tanggung jawabnya besar. Oke, ada pertanyaan lagi? Sekali lagi cek kondisi laptopnya masing-masing ya. Kalau memang nggak kuat untuk yang extension ACCDB, boleh pakai MDB. Ya, kalau memang Bu nggak bisa pakai yang Visual Studio 2019 ya Bu, pakai VBNet tahun 2000 ya boleh, terserah lah. Tapi kalau bisa ya yang terbaru, saya berusaha ngasih yang terbaru kali. Nanti dosennya ngasih yang agak lama, Bu Yosu kok lama sih lu, salah aneh. Dikasih yang terbaru, Bu laptop saya lo nggak ngatasi lo, salah aneh. Salah tok wis dosennya. Ada lagi yang lain? Oke, kita masuk ke komputer statistik ya. Anak A gimana? Halo, apa kabar? Bisa dimengerti? Bu. Ya. Kelas A. Kenapa Mbak? Sudah Mbak siapa tadi yang tanya? Loh bukan Bu, saya bilang iya Bu. Oh gitu. Oke. Selanjutnya ya. Iya deh. Apa namanya? Komputer statistik ya. Itu kan saya kasih file saya nggak ada ini. Ini aja, saya bukakan YouTube-nya aja. Ternyata file saya nggak saya simpan di laptop ini. Terus saya satunya ketinggalan. Iya. Coba carikan. Kalau mata kuliah saya susah apa nggak sih? Enggak kan? Masa susah?
Perkataan adalah doa, Bu. Kalau susah jadi susah, tapi kalau Lumayan, mudah Bu. beneran jadi. Kalau saya sih lumayan, Bu. Lumayan apa? Lumayan gampang ya. Susah Bu. Jane ngono kuwi aja disampaikan, jane lho, aja disampaikan wis pura-pura iso ngono. Jadi ada stimulus untuk bisa. Amin. Bentar saya cek. Ini file saya kok nggak ada ya. Untuk regresi linear itu yang pertama saya kasih yang apa ordo 1. Jadi regresi itu digunakan untuk, nah, saya share lagi. Saya coba share lagi. Entire screen. Oke, share. Kelihatan ya? Halo, kelihatan nggak ini? Nggih, Bu. Kelihatan. Tapi Kelihatan. agak Tapi masih bentar, saya carikan. Jadi contohnya kalian kayak gini. Studi kasus ya, studi kasus. Ada data penjualan. Suatu ketika sales itu melakukan penjualan, kok muter suwe itu ya? Penjualan di RT 1 menawarkan produknya, ya. Dia didatangi 20 orang. Dari hasil promosi mendatangkan 20 orang di RT 1 itu ternyata produk yang kalian jual, kalian promosi kalian itu berhasil karena produk yang kalian jual itu laku 15. 20 orang yang datang, barang yang datang produk yang terjual itu 15. Kemudian ada data berikutnya, kalian coba promosikan lagi di RT kedua. Yang datang itu cuma 10 orang. Tapi daya belinya tinggi. Produk kalian yang kalian jual itu terjual 30, 2 kali lipat. Kemudian di RT 3 juga gitu. Beda-beda kan, itu kan data ya. Sulit atau ya? Iya tadi. Nah, coba. Ini kelihatan nggak sih? Jelas apa nggak sih? Nggak jelas ya? Saya juga nggak jelas ya tulisannya. Iya, Bu. Sama, Bu. Cukup. Kayaknya kualitas itu resolusinya sama dong. Iya, coba saya setting ya. Kalau resolusi benar di sini ya, saya nggak paham maintenance sih sebenarnya. Pakai yang mana? Ini recommended-nya 1920. Di YouTube-nya situ jenengan ada pengaturan itu nih, Bu. Oh gitu ya. Gini kok, jenengan niku di Google Chrome-nya, di YouTube-nya tadi lho. Nanti ku enten gambar setting nih, Bu. Apa icon setting tadi lho. Nah, ini. Betul nih Bu, ini Bu di YouTube-nya ini Bu. Apa sampingnya subtitle ini lho. Oh, apa sih? Ini gambar apa? Icon apa kira? Kira nih lho Bu. Ini lho. Ini. Kira. Quality-nya pakai yang 480. Nah, nggih. Jenengan niku, jenengan pakai yang manual mah. Coba ini sakit. Samping itu loh Bu, samping subtitle itu loh Bu. Nggih niku Bu. Aturan itu setting. Ini kan? Nggih, benar Bu. Bukan Bu. Terlalu Loh, jauh. Sudah Bu. Yang tadi Bu sudah benar kok Bu tadi. 720 tadi Bu. Di tabel yang tadi Bu. 720.
Bentar, Ini kok internetnya ya? Saya pakai wifi sih. Kok saya terlalu jauh dari HP-nya? Tak pindah ngono piye? Yo lagi ngecas ya. Ya tak reload lagi. Ya, nanti. Jadi dari data itu kalian bisa memproyeksikan nanti itu kalau saya mendatangkan sekian orang, kira-kira berapa produk yang terjual, seperti itu. Nah, rumus, iya masih sama ya mas? Wah, Ya apa ini? Iya, Agak ngobrol Bu. iya agak ngobrol ya. Iya enak ya. bentar. Gua coba testing. YouTube. Sudah kelihatan ya? Ya ini sudah bisa kelihatan ya. Yang lain Ya, Kita jelas, hasilnya tampil kok, Bu. jelas, oke. Nah, persamaan defaultnya yaitu Y ini sebagai variabel terikat, X-nya ini adalah variabel bebas. Nah, atau istilah mudahnya, Y-nya itu adalah outputnya, X adalah variabel inputnya. Nah, itu ada konstanta dan koefisien regresi. Seberapa besar pengaruhnya? Nah, konstanta itu berarti kan ketetapannya A plus BX. Nah, variabel di sini bisa terdiri dari lebih dari satu variabel. Nah, ini saya kasih contoh yang regresi linear 1 dengan menggunakan satu variabel. Ya. Kemudian, nah, rumusnya seperti jangan itu dulu ya, jangan Bu kok langsung lab ngono Bu, apa namanya rumusnya. Jangan dianggap horor ya, dinikmati aja rumus itu. Ini bacanya A itu diperoleh dari hasil penjumlahan nilai Y. Kan nanti data history kan. Yang dihasilkan RT1 15 produk terjual, RT2 30 produk, RT3. Nah, itu outputnya toh. Yang terjual itu kan outputnya. Mendatangkan orangnya, proporsinya itu sebagai inputnya, yaitu sebagai X-nya. Jadi yang di sini adalah sigma Y itu adalah jumlah dari outputnya berapa. Dari sekian macam data, ada sekian berapa data. Nah, kalau X-nya berarti sigma X dari jumlah total dari nilai inputnya, ya, dikurangi dengan perkalian sigma X dan sigma hasil perkalian Y kali X. Nah, kalau melihat gini mungkin kalian agak susah ya. Kemudian sekarang koefisien relasi dan koefisien determinasi. Ini digunakan untuk seberapa besar pengaruhnya orang yang datang dengan produk yang terjual. Contohnya gini, ada pengaruhnya Bu. Kalau orangnya yang datang itu semakin banyak, maka kemungkinan besar produk yang saya akan jual itu juga semakin banyak. Nah, koefisien relasi dan koefisien determinasi itu mendeskripsikan seberapa kuatnya pengaruh input terhadap output, pengaruh X terhadap Y. Bisa dipahami? Halo? Iya, Bu. Saya? Nah, gampang kok ini, masih gampang. Belum yang lain loh. Nah, contohnya ini. Kalau nilai koefisien relasi yang tadi dengan rumus tadi dihasilkan nilainya 0,9 antara 0,9 antara 1, berarti dia mempunyai hubungan erat. Jadi jumlah mendatangkan orang dengan jumlah produk yang terjual itu mempunyai pengaruh yang kuat. Nah, dan seterusnya. Kalau nilainya antara 0 sampai 0,3 itu hubungannya sangat lemah. Nah, kalau koefisien determinasi, besaran pengaruh dari faktor lain, inverse-nya, kebalikannya. Ya. Kemudian ini contoh kasusnya. Contoh kasusnya adalah
ini saya ngambil di contoh di Unim ya. Di Unim tuh kalian kan ada tes TPA atau ya? Ada nggak tes TPA? Tes potensial akademik gitu loh. Oh iya, Ada Bu, nggak? betul. Ada kan? Ya Nah, ada dulu, Bu. itu contoh ya. Saya punya data anak tahun angkatan 2000. TPA itu yang buat soal saya. Agak susah ya. Iya, Bu. Pantesan gitu ya. Padahal sudah saya tawarkan ke tim PMB dulu tuh. Silakan dipilih yang muda-muda. Manut biaya sih pokoknya ya sudah ya, tinggal gituin aja. Nah ini tes TPA ini memang tahun 2016. Dia dapat 542 si mahasiswa itu. Dia dapat 542. Ternyata ketika dia lulus IPK-nya 2,7. Nah, di tahun yang sama, tahun 2016, ketika dia masuk dulu 2016, tes TPA-nya nilainya 630. Tapi ketika lulus, IPK-nya 3,7. Dan seterusnya. Jadi saya punya data anak 8. Ya. Berarti TPA ini adalah variabel bebasnya, yaitu nilai X-nya, output-nya. IPK-nya ini adalah nilai output-nya, variabel terikatnya. Nah, bagaimana saya harus memprediksi? Contoh sekarang anak pendaftaran mahasiswa tahun 2021. Nah, waktu tes TPA dia dapat nilai 627. Kira-kira berapa IPK-nya? Kalau berdasarkan data histori yang didapatkan ini. Nah, data histori itu penting karena bisa membentuk sebuah formula yang bisa memprediksi data berikutnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami, Bu. Nah, kemudian pertanyaan kedua, ada pengaruhnya nggak sih? Ada keterikatan nggak sih? Ada hubungannya nggak sih antara TPA dan IPK? Gitu. Biasanya kalau TPA-nya bagus, itu logikanya kuat, otomatis dia diarahkan ke teknik. Kalau diarahkan ke fakultas yang lain mungkin agak mubadirnya gini. Kalau di teknik kan lebih banyak logikanya. Ya. Tapi kalau TPA-nya itu rendah, kalau dimasukkan ke teknik mungkin agak kesulitan. Karena di situ dituntut untuk berpikir logika. Kayak gitu. Jadi ditanya seberapa besar pengaruhnya. Berapa nilai koefisien relasi dan determinasi inverse dari koefisien relasi. Nah, kemudian dari berdasarkan persamaan yang dihasilkan data histori tadi, seumpama ada anak yang nilainya 627, berapakah IPK-nya? Bisa diprediksi seperti itu. Nah, ini kan juga bermanfaat. Nah, ini juga bisa digunakan kalian untuk melakukan penelitian sebenarnya. Tapi ya lebih advance lagi. Ya, ini kan cuma satu variabel. Gimana kalau 2 variabel, 3 variabel, banyak wis. Ngalu ini contoh variabel satu tuh wis. Terus tuh ceritanya soalnya. Wis, habis itu caranya bentar. Ini. Nah, TPA sebagai inputan, ini mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3, 4, 5, 8. Nilai TPA-nya sekian, nilai Y-nya atau IPK-nya sekian. Kita cek dulu, tadi kan rumusnya ada ini toh. Sigma Y, sigma X pangkat 2 gitu kan. Kita selesaikan dulu X pangkat 2. Nah, saya untuk mempermudah aja. Saya buatkan tabel ini untuk mempermudah perhitungan. X pangkat 2 berarti 542 pangkat 2. Sekian, 630 pangkat 2 sekian dan seterusnya. Ya. Kemudian di sini ada Y pangkat bukan. Y pangkat 2 ini ya. Itu disamakan juga, lakukan juga ya. Kemudian ada perkalian X sama Y, lakukan juga. Nah ini hasilnya seperti ini. Kalau sigma X kayak gini hasilnya 4701. Berarti kayak ini diisi 4701. Dikalikan aja 25,41 ya sigma Y 25,14 dikalikan dengan sigma X pangkat 2. Sigma X pangkat 2 yang ini 277, 279 dan seterusnya. Dihasilkan untuk mengetahui konstanta A, ya nilai konstanta min 4,33. Jadi agak panjang. Dari tabel ini bisa dipahami apa belum? Sudah dipahami apa belum? Belum, Bu. Yang mana yang nggak bisa? Sebentar. Ya, ditanyakan aja. Jam berapa ini? Masih 8:30. Kalau ada yang mau sholat dulu, silakan sholat dulu, nggak apa-apa.
Oh iya Bu. Nggak Bu, ini saya bingungnya kok kan di tabel indeks apa ya? Yang nomor 1 ini loh Bu, yang IPK-nya TPA-nya 542 tapi kok IPK-nya 2,7. Sedangkan yang di tabel berapa ini? Tabel 3 salah tabel 4 itu ya tabel 4 TPA-nya 579 tapi IPK-nya malah naik Bu. Itu bagaimana Bu? Ini kan contoh data history, Mbak. Oh ya Allah. Saya mendapatkan data. Tadi kan di sini tadi kan ceritanya saya mendapatkan data ini. Iya. Ini data anak tahun masuk 2016. Ketika dia masuk tahun 2016, TPA yang didapatkan ini. Nah, ketika mereka lulus, nah, didapatkan IPK sekian. Itu data history. Iya Bu. Nah, contoh kayak kemarin data pasien COVID, ya kita data itu kita olah, kita buat dalam bentuk formula yang digunakan untuk bisa memprediksi. Dan yang ini bisa ini contoh hasil pengambil data, Mbak. Apa? Iya Bu. Data. Nah, paham ya? Iya Bu. Saya kira memang dari regresi linear ya, ternyata Belum. maaf. Masih belum. Ini masih pengambilan data. Saya buat tabel seperti ini untuk mempermudah kalian dalam perhitungan. Nanti kalau sudah pemrograman komputer, nanti yang materi saya kasih itu pemrogramannya pakai, nanti di regresi linear 3 saya pakai MATLAB. Tapi nanti kalian pakai Python ya. Nanti kalau nggak bisa ya saya dampingi lagi caranya bikin function dan sebagainya. Ya kayak tadi itu loh. Yang materi saya pakai VBNet. Ya, nanti saya dampingi pakai sisap. Sebenarnya tuh mandiri aja nih. Wes sudah ya. Jadi ketemu A. Nanti kan rumusnya Y sama dengan A plus BX gitu kan ya. Rumus aslinya kan Y sama dengan A plus BX. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cari B-nya. Nah, B-nya lah. B-nya seperti ini ya. Sama kayak tadi. Dihitung. B itu kan rumusnya ini. Nah, dimasukkan. Sigma Y kali X. Yang ini kan. Yang totalnya. Nah, X dikalikan. Ini. X dikalikan. Totalnya berapa ini kan. Jadi ini. Ya, sama kan ya. Bisa dipahami toh? Ya. B sama dengan 0,013. Berarti ini koefisien sudah dapat, konstanta juga dapat, tinggal X-nya berapa. Nah, X-nya belum tahu. Jadi bentuk persamaannya tadi A-nya adalah kan rumus aslinya kan Y sama dengan A plus BX. A-nya adalah min 4,33, B-nya 0,013, X-nya tetap X karena kan nggak tahu. Jadi X nanti ini digunakan untuk dimasukkan nilai 627. Bagaimana jika ada calon mahasiswa yang nilai TPA-nya 627? Dimasukkan aja 627, nanti keluar prediksi IPK-nya. Nah, pertanyaan kedua adalah koefisien relasi. Seberapa kuat pengaruhnya input terhadap output? Nah, ini saya hitung berdasarkan apa? Rumusnya. Ini ketemu 0,9615. Nah, kalau 0,915 kan antara 0,9 sama 1. Berarti hubungannya sangat kuat. Berarti TPA itu berpengaruh terhadap nilai IPK. Iya. Tapi ya beda lagi sih kalau umpamanya TPA-nya jelek tapi ternyata dia waktu kuliah selama 4 tahun dia itu semangat belajar, ya bisa jadi nggak termasuk golongan, dia outlier. Oke, kemudian lanjut lagi. Ini kalau perhitungan manualnya kalian bisa, insya Allah kalian nanti bikin fungsinya itu bisa. Nah ini kan, ini inverse-nya, koefisien determinasi inverse dari koefisien relasi tadi. Nah, nilai prediksi IPK berdasarkan nilai TPA 627 ya dimasukkan aja. Tadi kan rumusnya min 4,33 tambah 0,013 dikalikan 627. IPK-nya ini hasilnya 3,64. Gampang toh? Itu cuma satu variabel. Ya. Ini kalau dua variabel gimana? Banyak variabel gimana? Nanti kalau banyak variabel nanti hubungannya sama metode Jacobian, Gauss. Sudah pernah diajarin matematika diskrit atau matematika apa itu ya? Matematika logika. Jacobian, Gauss,
Dosede. Sudah aja. Eh? Sudah apa belum? Di Sudah. matematika diskret, Bu. Sudah ya itu ya.